Pak, maaf ini kita sambil bikin video. Ini satu orang berapa, Pak? Berapa? Per orangnya dihitung berapa? Itu sudah sepaket, Pak. Oh, Paket. Jadi Iya. 2 orang 25. 25. Oke. Udah sama mobilnya ya. Iya, sepaket Iya. sama Bu. Siap. Siap. Terima kasih, Terima Pak. kasih banyak ya, Pak ya. Ya. Nah, ini dapat buku. Tiket masuknya 25.000 ya. 2 orang plus dengan mobil masuk. Ini dapat buku panduannya. Terus dapat stiker. Nah, ini. Nah, seperti apa video kita nanti, ikuti terus perjalanan ini. Yang jelas kita mau melihat monumen kesaktian Pancasila ini dari sisi lain. Kebetulan karena kita penyuka, penggemar dan penghobi otomotif, nah nanti ikutin aja seperti apa videonya ya. Oke. Halo teman-teman YouTube dimanapun berada, ketemu lagi di vlog saya Agus Budi Wibowo. Semoga kabar teman-teman dimanapun berada selalu dalam keadaan baik, sehat, lancar, juga sukses untuk semua usaha, juga semua aktivitasnya. Nah teman-teman, di kesempatan vlog kali ini saya lagi jalan-jalan di daerah Jakarta Timur, tepatnya di Monumen Pancasila Sakti atau Lubang Buaya. Nah mungkin teman-teman udah tidak asing lagi dengan istilah ini. Tapi teman-teman, di vlog kali ini saya mau ngajak teman-teman untuk jalan-jalan ke sini, tapi kita melihat dari sisi yang lain. Kita nggak akan melihat sejarah yang pernah terjadi di sini, tapi kita akan melihat-lihat koleksi mobil yang ada di Monumen Pancasila Sakti atau Lubang Buaya ini. Nah, seperti apa koleksi mobil yang ada di sini? Nanti kita lihat satu persatu. Tonton terus video ini. Untuk teman-teman yang baru nemuin vlog atau channel saya ini, silahkan subscribe. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share bila dianggap perlu. Oke, langsung aja. Nah ini, kita mau lihat ini nih. Kita mau lihat truknya PN Artayasa, terus mobil dinasnya Menpangat Pak Yani ini, terus mobil dinasnya Pangkostrat Jenderal Soeharto. Oke, yuk. Nah teman-teman, mobil pertama yang kita lihat ini adalah Toyota Hardtop atau Toyota Canvas. Ini adalah inventaris atau mobil dinas dari Pangkostrat pada waktu itu, pada tahun 65 ya. Jadi dijabat oleh Bapak Jenderal Soeharto, yang sekaligus beliau memimpin pemberantasan dari gerombolan gerakan 30 September. Nah ini mobil operasionalnya Toyota Hardtop. Ini produksi tahun 60-an ya, antara 60 sampai 65. Jadi ini kalau berdasarkan sejarahnya adalah Toyota Hardtop yang diimpor dan masuk pertama kali ke Indonesia. FJ40 nama resminya, FJ40 Canvas, tapi karena pada saat diimpor pertama kali didatangkan ke Indonesia itu banyak digunakan oleh instansi kawal presiden, Korps Kawal Presiden atau namanya Cakrabirawa. Nah ini lebih terkenal atau ngetren disebut dengan Toyota Canvas atau FJ40 Cakrabirawa. Nah ini mesinnya kalau saya tidak salah sekitar 3.900 cc, 6 silinder bensin. Nah ini Toyota Land Cruiser. Ini speknya spek militer. Bannya juga ban pacul ya, ban militer. Oh, sasisnya udah mulai sedikit-sedikit ada yang keropos ya karena usia. 4x4 masih tersambung tuh depan belakangnya. Nah seperti ini Canvas. Ini mobil asli ya, bukan replikanya. Terus spionnya juga, ini spionnya apa namanya, orisinalnya
hardtop atau Toyota Canvas Cakrabirawa. Kita intip tuh, kebetulan agak kebuka sedikit, setirnya juga masih orinya, masih ori ini mah. Ori. Iya boleh. Nah, permisi kita ngintip sedikit karena pintunya udah terbuka. Oh ganjal bu, nggak bisa. Oh nyangkut ininya apa, handle pintunya. Tapi kelihatan sedikit sih dari sini. Tuh kelihatan masih utuh semuanya, di dashboardnya juga apa namanya, posisi tuas transmisi ini 3 percepatan ya kalau yang bensin tuh. Nah ini interiornya, mudah-mudahan kelihatan ya. Nah seperti ini, nampak dari belakangnya seperti ini. Nah tuh bagian bawahnya, kita tengok bagian sampingnya ya, samping kirinya. Nah spionnya cuma satu di sebelah kanan aja, mungkin karena pada tahun-tahun itu juga kondisi jalanan nggak terlalu ramai seramai sekarang ya, makanya posisi kaca spion juga masih cuma satu. Bahkan kalau teman-teman suka lihat mobil Honda Accord yang tahun generasi pertama itu, spionnya juga cuma kanan aja, nggak ada spion kirinya. Nah permisi, mungkin bisa kita intip sedikit. Nah ini dia kondisi interiornya, udah ada wipernya. Ini 4x4 ya, itu tuas persnelengnya udah natural aja. Nah itu tuas handremnya masih yang model kayak pickup kalau sekarang ya, model kayak pickup kayak gitu. Ini yang generasi pertama yang masuk ke Indonesia ya. Nah teman-teman, ini saya mencium aromanya, aroma khas mobil lama, khas banget. Oke, kita tutup lagi. Nah ini masih komplit logonya Toyota Land Cruiser. Ini sampai headlampnya juga masih ori kayaknya ya, masih ori kayaknya. Itunya lampu sennya. Bannya tahun pembuatan tahun berapa ya ini ya? Banyak Goodyear, buatan Bogor nih, Goodyear, tapi saya made in Indonesia. Cuman saya nggak ngelihat tahunnya ya, tahunnya nggak kelihatan. Yang jelas ini ban tua, udah lama ya. Oke, mungkin untuk yang Toyota Canvas atau FJ40 Cakrabirawa ini cukup dulu. Nanti next kita lihat mobil yang ada di sana. Tuh. Nah teman-teman, mobil berikutnya yang juga bisa kita lihat di Monumen Kesaktian Pancasila atau Lubang Buaya, yaitu mobil inventaris atau mobil dinas dari Menteri Panglima Angkatan Darat, atau kalau sekarang mungkin Kasat ya, Kepala Satuan Angkatan Darat. Pada waktu itu dijabat oleh Jenderal Ahmad Yani. Nah ini mobilnya adalah mobil produk dari General Motor Amerika, mereknya Oldsmobile 98. Nah ini bintang 3 AD1. Ini mobil ini diproduksi antara tahun 61 sampai 64. Jadi ini masuknya generasi ke-7 dari Oldsmobile. Jadi mobil ini masuk ke Indonesia, diimpor secara resmi oleh pemerintah untuk keperluan khusus ya. Jadi mungkin hanya ada beberapa unit aja di Indonesia, dan itu adalah untuk inventaris petinggi-petinggi atau pejabat negara, dan salah satunya Menpangat waktu itu mendapatkan inventaris ini.
Ini mobil keren banget pada zamannya ya, bahkan sampai sekarang pun ini mobil yang paling dicari oleh kolektor. Mesinnya pakai mesin V8 Rocket dengan cc-nya 6.900 cc. Kalau saya tidak salah 6.900 cc. Kalau mungkin teman-teman ada yang tahu lebih detailnya, boleh komen di kolom komentar di bawah. Nah, ini secara detailnya. Lampunya modelnya bulat ya. Lampunya bulat. Ini seingat saya pada waktu saya pertama kali main ke sini, kira-kira 4 atau 5 tahun yang lalu, ini lampunya pecah 2. Tapi sekarang udah diganti baru. Nih, yang satu mereknya Stanley ya, yang satu mereknya Koito. Ini ori-ori semua nih, merek-merek ori gitu maksudnya ya, Stanley. Kalau yang satunya, yang satunya ini enggak ada mereknya ya. Nah, tampak depannya seperti ini. Terus ini transmisinya matic, penggerak belakang. Jadi ada gardannya. Ini bagian kolongnya. Bodinya lumayan panjang, kira-kira berapa meter ya ini? Nah, ini kita lihat dari sampingnya. Velgnya udah velg racing, orinya. Terus bannya ini pakai merek apa bannya belang, tapi kayaknya ini tulisannya itu Guardsman. Tahun pembuatannya tahun berapa coba, ada kelihatan nggak? Posisinya di mana ya? Saya nggak ngelihat ininya, apa namanya, ada tahun pembuatannya. Ini mestinya juga ban tua juga, karena kalau berdasarkan artikel yang saya baca, mobil ini masuk ke museum atau monumen ini tahun 85 apa 89 ya. Nah, sekitar 80-an itulah. Tapi mobil ini inventaris Pak Yani pada saat beliau menjabat Menpangat itu, beliau pakai mobil ini, kalau dihitung-hitung menurut perkiraan saya cuma sekitar 7 bulanan ya. Dari bulan Februari 1965 sampai beliau meninggal bulan September 1965. Nah, kemudian oleh keputusan pemerintah pada tahun 66, mobil ini dinyatakan tidak lagi menjadi mobil dinas, tapi dialihkan menjadi mobil pribadi dari keluarga Jenderal Ahmad Yani. Nah, mulai saat itu menjadi mobil pribadi. Kemudian ada keputusan Dinas Kesejarahan TNI kalau nggak salah ya, itu tahun kalau nggak 89 kalau nggak salah ya, itu mobil ini diminta oleh negara untuk disimpan di Monumen Kesaktian Pancasila ini, agar kita semua bisa melihat kendaraan dinas beliau. Karena Pak Yani adalah salah satu korban juga dari kebiadaban gerakan 30 September tahun 65. Nah, ini kita lihat dari samping-sampingnya ya. Bodinya masih mulus banget nih, tebel kayaknya ya. Coba saya ketok. Nah, tebel banget platnya. Ini diproduksi oleh General Motor ya. Oldsmobile 98 atau 98 itu, ini yang generasi ke-7, diproduksi tahun 1941 sampai 1961 sampai 1965 apa 67 gitu. Nah, ini kondisinya seperti ini. Ini canggih banget, pada zamannya itu udah power steering ya, setirnya udah power steering, udah matic, mesinnya V8, jadi mobil kenceng lah ini. Terus dashboardnya itu udah, kalau sekarang kan model mobil udah, kalau mahal mobil itu dashboardnya, terus door trimnya kayak gitu soft touch. Ini juga soft touch tuh dalamnya. Nah, ini karena udah usia ya, plafonnya juga udah
kemakan usia, ada yang sobek ini. Nah itu ada lighter di di door trimnya itu kalau kelihatan ya. Terus ada power window. Nah itu matic. Terus AC dan power steering juga, jadi udah canggih lah pokoknya. 6.900 cc kalau saya nggak salah. Terus matic dia penggerak belakang. Nah kita mohon maaf dilanjut lagi tadi, nggak tahu kenapa videonya sempat cut. Nah kita tengok lagi ke dalamnya ya, ada speakernya juga di sana di bagian belakang tuh ada 2 speaker. Terus ini kayak ada kalau tape-nya kayak dilepas ya kayaknya ya. Tape-nya kayak udah nggak ada ininya. Seperti ini. Handle-nya juga klasik banget ya. Ini dipencet. Model tarik ya. Model tarik tapi ini dipencet dulu. Seperti ini. Oh ya, kita lihat ke atasnya, model wipernya ya. Wipernya model ke tengah ini. Jadi dua-duanya ngumpul di tengah, nyapunya ke keluar. Seperti ini. Beberapa bagian udah keropos ya karena udah usia juga ya, udah umur juga. Masih ada emblemnya. Emblem yang sampingnya masih utuh nih. Kiri kanan masih utuh tadi, 98 atau 98. Dilihat dari kaki-kakinya juga ini udah keren banget. Ada zamannya. Udah ada stabilizernya bagian depan tuh. Ada stabilizer, pernya per keong. Terus ya itu. Sistem kemudinya udah power steering. Nah seperti ini mobil kedua, mobil inventaris dari Bapak Jenderal Ahmad ya. Kita lanjut ke mobil berikutnya, nanti ada mobilnya PN Artayasa. Oke.